pagi Bapak, Ibu Guru, serta karyawan dan anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami panjatkan atas hari baru ini. Kami akan memulai karya kami hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami ajaran-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, karyawan, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dewasa ini orang Kristiani mendapat banyak tantangan. Orang Kristiani sering dikatakan kafir atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tantangan ini sering dialami oleh teman-teman kita yang bersekolah di sekolah non-Katolik. Tantangan kita saat ini tidak seberat apa yang dialami oleh para martir pada awal gereja perdana. Banyak orang-orang Katolik harus kehilangan nyawanya karena mempertahankan imannya akan Yesus. Para martir tidak pernah takut menghadapi tantangan seperti itu. Bagi mereka, tantangan adalah jalan menuju kebahagiaan untuk bertemu dengan Yesus. Injil Lukas mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, meskipun kita mendapatkan banyak tantangan, dibenci, dan dikucilkan oleh orang lain. Kita diajak untuk selalu ingat pesan Yesus ini. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Pesan Yesus ini sepertinya memiliki daya kekuatan yang luar biasa, sehingga orang-orang Katolik ketika mendapatkan tantangan seperti dibenci, dikucilkan, dan ditolak, tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Jika kita percaya kepada Yesus, maka tantangan merupakan sebuah jalan untuk menuju kebahagiaan. Kisah hidup para martir serta tantangan yang dialami oleh teman-teman yang diejek, dicela, dan ditolak karena percaya Yesus mengajarkan kita untuk tetap bersabar
dan berharap bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan sahabat kita yang selalu mendampingi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita terus-menerus berada dalam penderitaan. Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman dalam keadaan apapun. Marilah kita berefleksi bersama. Apakah aku marah ketika aku diolok-olok imanku? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Apakah aku sedih ketika aku dikucilkan sesamaku? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Aksi yang akan aku lakukan. Aku tetap percaya kepada Yesus meskipun aku dikatakan kafir atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar tetap teguh menghadapi cobaan atau tantangan sebagai orang Katolik, karena kami percaya Yesus Putramu adalah jalan keselamatan dan hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.